Baik, saya Hayatul Husna ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas IFKIP, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Yang pertama, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan dengan gamet betina, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH dan LH yang berperan dalam produksi sperma. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria. 1. Ada penis, organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Selanjutnya, skortum, kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, testis, organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skortum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Itu adalah gambar dari sistem reproduksi pria yang terdiri dari kantung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, testis, skortum. Baik, ini adalah masing-masing fungsi dari sistem reproduksi pada pria yang ada pada gambar tadi, yaitu yang pertama, ada penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Selanjutnya, skortum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skortum terdapat 2 buah testis. Selanjutnya, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan selanjutnya, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, gula monosakarida, dan hormon prostaglandin dan protein pembekuan.
Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih atau kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya, kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita yaitu tuba fallopi berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Selanjutnya, vagina dan cervix. Vagina adalah jalur yang menghubungkan cervix atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Selanjutnya, uterus atau rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Nah, ini adalah gambar dari sistem reproduksi wanita. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Saluran telur atau tuba fallopi adalah oviduk, terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk merupakan memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dan infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan di indung telur terdiri juga sebagai ovum. Disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam eccital atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata.
Membran vitelin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pelusida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Kista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel Gavian. Sekian, terima kasih dari presentasi saya tentang sistem reproduksi. Jika ada kata-kata saya yang kurang jelas atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.